Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kebakaran lahan terjadi di 3 titik di dekat objek wisata Padang Savana di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali kembali melakukan uji coba bus listrik yang rencananya akan menggantikan bus Transmetro Dewata berbahan bakar fosil. Warga Muslim di pesisir ujung Karangasem menggelar tradisi syafaran sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Desa adat di Bali tidak hanya perlambang budaya dan adat istiadat. Sejak dulu, desa adat ternyata berperan menangkal perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Menurut Sekretaris Provinsi Bali, Dewa Madendra, pada Pekan Iklim Bali 2025 di Sanur, Bali, warga desa adat sudah mempraktikkan nilai dan tradisi yang ramah dengan lingkungan. Ia mencontohkan masyarakat di desa adat kerap mempertimbangkan iklim ketika menentukan pola tanam, pengelolaan air hingga penentuan musim tanam. Desa adat kita sudah punya nilai, cuma namanya nggak sekeren sekarang, iya kan? Iya kan? Adaptasi mitigasi perubahan iklim satu konsep modern, tetapi jangan lupa desa adat kita dengan Trihita Karana menjaga keseimbangan. Bagaimana masyarakat Bali, bagaimana masyarakat adat, desa adat menjaga lingkungannya supaya tetap lestari, ya kan? Jadi sudah termasuk dalam strategi mitigasi perubahan. Adaptasinya desa adat kita juga sangat adaptif di dalam menghadapi perubahan-perubahan atau dampak-dampak dari perubahan iklim. Mereka sangat baik ya. Kita tahu tata cara pertanian kita itu kan semuanya sudah memasukkan iklim sebagai pertimbangannya. Kapan mereka menanam, ya kan? Kemana saluran airnya, di mana sumber airnya, mereka sudah identifikasi dengan baik dan jaga dengan baik. Menurut World Resources Institute, Bali bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk memitigasi perubahan iklim karena sebagian warga masih berpedoman dengan nilai lokal kehidupan Bali yang harmonis dan berkelanjutan. Yang akan menerima penderitaan kalau tidak terkendali itu adalah daerah. Dan kita tahu daerah-daerah ini punya semangat, punya cara tersendiri untuk melakukan kegiatan atau aksi mitigasi dan adaptasi. Nah, ini perlu diangkat ke atas gitu ya, ditunjukkan dan kemudian belajar dari apa yang sudah dilakukan. Apa yang dilakukan di Sumatera Barat akan sangat beda dengan apa yang dilakukan. Mereka tidak saling tahu kan, jadi bisa semacam bertukar catatan gitu ya, apa yang tantangannya dan bagaimana mengatasi tantangan. Selain memperkuat peran desa adat, Bali juga terus mengembangkan energi bersih. PLN bahkan diharapkan mengganti pembangkit berbahan solar menjadi gas LPG dan energi surya, dan bahkan bangunan wajib menggunakan solar cell. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Sebanyak 254 orang atlet dari kontingen Kabupaten Karangasem siap berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Bali ke-16 yang akan berlangsung di Badung dan Denpasar pada tanggal 9 September 2025 mendatang. Selasa 26 Agustus, Sekretaris Daerah Karangasem melepas kontingen Karangasem dengan persembayangan bersama di Pura Jagat Nata Amlapura. Tahun ini Karangasem mengikuti 29 dari 48 cabang olahraga, dan pemerintah Kabupaten Karangasem memastikan seluruh atlet dan ofisial sudah menjalani serangkaian pemusatan latihan sehingga atlet bisa membawa Karangasem naik peringkat dalam perolehan medali. Untuk bonus sudah kita siapkan, dan tentu seizin pimpinan Pak Bupati dan Pak Ketua DPR di dalam perubahan ini sudah disiapkan. Kalau besarnya ya kita lihat, tetapi jelas paling tidak sama dengan 2 tahun lalu paling tidak. Semoga bisa meningkat.
Dalam Pekan Olahraga Provinsi nanti, Karangasem akan menghadapi lawan tangguh yakni Badung dan Denpasar. Persiapan sudah latihan sangat intens sekali, latihannya udah pasti. Karena Porprov ini ajang yang sangat berat bagi saya. Lawan yang paling kuat apa? Lawan yang paling tangguh menurut saya Badung sama Denpasar. Badung sama Denpasar. Iya. Nanti ikut di komite ya? Iya, komite. Untuk Pekan Olahraga Provinsi Bali ke-16 ini, KONI Karangasem menargetkan 21 emas atau setidaknya 16 emas. Target perolehan medali emas ini lebih banyak dari Porprov ke-15, di mana Karangasem saat itu hanya berhasil meraih 10 medali emas. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Warga Muslim di pesisir ujung Karangasem menggelar tradisi syafaran sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Tradisi mulai ketika waktu beranjak sore. Para ibu-ibu menyiapkan dulang yang berisi beraneka menu makanan terbaik yang bisa mereka sajikan untuk Sang Pencipta. Dalam tradisi syafaran, ratusan dulang makanan dikumpulkan dalam satu tempat. Lalu warga bersama para tokoh agama dan tokoh adat di kampung berkumpul membacakan doa kepada Sang Pencipta. Tradisi syafaran sendiri berasal dari kata syafar, dan dalam Islam berarti perjalanan dari suatu tempat ke tujuan tertentu, dan juga merujuk pada bulan kedua dalam kalender Hijriah. Tradisi syafaran memang dari tahun ke tahun memang tetap diselenggarakan, namun tumben sekarang ini tahun ini karena posisi di pantai yang sebelah tuh di tempat naruh-naruh jukung terlalu padat jukung karena saking bertambahnya jumlah nelayan. Nah akhirnya kita sepakat satu kampung ujung pesisir ini untuk mengadakan syafaran memulai dari tahun 2025 ini di makam Datuk Mas Pakel ini supaya lebih fokus dan lebih komitmen kita sambilan mengenang Datuk Mas Pakel ini. Usai berdoa, warga kemudian membawa dulang ke pinggir pantai untuk menikmati makanan khas, yakni ketupat dengan opor atau ayam kare dan kue bantal berbahan ketan. Selain warga di kampung di pesisir ujung, warga Muslim dari kampung lainnya yang masih menjalankan tradisi syafaran juga memadati pantai di Karangasem. Mereka juga membawa menu ketupat dan kue bantal untuk dinikmati bersama. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.